Apakah kalian tahu, ada dunia di mana kontrak ditukar dengan permintaan, di mana cinta bisa ditukar dengan nyawa? Apakah kalian siap? Mari kita buka pintu menuju kisah tragis namun brilian yang disebut kontrak rahasia penyihir. Dalam suasana tegang, M. Han Fei sendirian menyapu bersih sekelompok orang asing hanya dengan beberapa pukulan tangan kosong, membuat semua orang ternganga. Sebelum sempat bernapas, seorang gadis misterius muncul, berjalan dingin dengan sepatu hak tinggi, gaun merah menyala seperti alarm kebakaran. Dia hancur berkeping-keping. Dia memaksa dia untuk menandatangani kontrak di bawah kalung penyihir, yang bisa menggunakan kekuatan sihir, berjanji untuk membebaskannya dari hukuman dan memberinya segalanya, kekuasaan, orang yang ingin dia temui, dan penyesalan masa lalu. Mendengar orang yang ingin dia temui, matanya menjadi gelap, seperti menyentuh luka yang belum sembuh. Dia mencoba menyentuhnya tetapi menarik tangannya, dengan dingin berkata, kalung penyihir itu benar-benar ada padaku, kamu tidak bisa menandatangani kontrak sekarang. Penolakan itu membuatnya gila, matanya berkilat hijau, dan dengan satu lambaian tangan, dia langsung menghilang. Hidup sang penyihir di tempat itu memudar seperti kelopak mawar yang gugur. Jika dia tidak menemukan kalung penyihir, dia akan lenyap selamanya. Mengetahui keberadaan kalung itu, dia pergi menemui M. Han Fei untuk bernegosiasi. Dia menolak uang dengan dingin, mengatakan bahwa dia harus menukar sesuatu yang lebih berharga. Ketika dia bertanya apakah dia menginginkan kekuasaan, status, atau wanita, dia hanya bertanya balik dengan tajam, apa sebenarnya kalung penyihir itu? Apakah dia benar-benar seorang penyihir? Tanpa menjawab langsung, dia memberikan kartu ban yang penuh uang, menyuruhnya untuk melihatnya. Dia langsung melemparkan kartu itu, menolak uang, hanya meminta satu hal, untuk mengetahui identitas aslinya. Dia memberikan syarat bahwa jika dia ingin mendapatkan kalung itu, dia harus mengungkapkan identitasnya. Tetapi tidak disangka M. Han Fei membalikkan keadaan, menyuruhnya untuk mengungkapkannya terlebih dahulu baru dia akan menyerahkannya. Suasana tegang, dia marah, menggunakan sihir untuk mengambil kotak yang menyembunyikan kalung itu, tetapi ketika dibuka ternyata kosong. Dia marah dan menanyai, mengira dia dikerjai. Tetapi tidak disangka wajahnya sama-sama marah, karena pada saat itu dia baru benar-benar percaya bahwa dia adalah penyihir. Sebelum dia sempat terkejut, sekelompok orang berpakaian hitam tiba-tiba muncul, menyatakan kegembiraan karena berhasil menangkap penyihir sungguhan. Dia berbalik dan mencurigainya sebagai mata-mata, dia bersumpah bahwa dia tidak terlibat, tetapi setelah api barusan, siapa yang akan percaya? Dia terpaksa melawan seluruh kelompok, melemparkan beberapa mantra dan mereka semua tergeletak. Pria berkacamata bahkan dia lemparkan ke udara lalu jatuh, dengan bunyi plak yang terdengar sangat menyakitkan. Melihat situasi yang berbahaya, mereka mengeluarkan pistol, dia tergelincir saat menghindar. Untungnya M. Han Fei bereaksi dengan cepat, bergegas untuk menangkapnya, dan kalung itu pun terungkap di depan semua orang. Tidak ingin dikejar, dia membuka pintu ruang dan menariknya untuk melarikan diri, lalu mendarat dengan lembut di pantai yang tenang. Dia bertanya lagi, sudah percaya saya penyihir belum? Mau jual kalungnya tidak? Dia menjawab dengan santai, belum menemukan harga yang cocok jadi tidak jadi dijual. Dia sangat marah, melemparkan mantra untuk mengirimnya ke dunia lain. Tidak disangka dia malah terkena serangan balik, pingsan di tempat. Ketika dia bangun, berbaring di tempat tidurnya, sebelum dia sempat panik, dia malah marah, mengendalikan pisau untuk menusuk punggungnya. Tapi pisau itu terhenti begitu saja. Saat itulah dia menyadari, kalung teh hijau itu melindunginya. Mengetahui dia tidak bisa menggunakan sihir secara langsung untuk merebut kembali kalung itu, HMT dengan cepat beralih ke strategi kecantikan, memanfaatkan kecantikan dan aura penyihir yang berkelas untuk merayu M. Han Fei, tapi sayangnya, trik ini tidak berpengaruh sama sekali padanya. Dia malah bertanya lagi dengan dingin, saat kamu ingin membunuhku, kamu tidak memakai pakaian semanis ini. HMT langsung mengubah nada suaranya, berpura-pura lemah dan berbicara seperti di film romantis. Kamu adalah penyelamatku, aku hanya ingin membalas dengan diriku. Manis didengar, tapi matanya terpaku pada kalung di tubuhnya tanpa berkedip. Menyadari rencananya, M. Han Fei langsung memintanya keluar, tidak membiarkan satu menit pun menggoyahkan mentalnya yang baja. Sementara itu, bos dari kelompok preman kemarin menjadi gila karena tidak bisa menangkap penyihir. Dia memegang tongkat baseball, berteriak dan memukul meja mengancam bawahannya, jika gagal lagi, aku akan memecahkan tengkorakmu. Adapun M. Han Fei, dia kembali ke rumah tua tempat orang tuanya pernah tinggal. Pemandangan lama membawa kembali kenangan menyakitkan. Orang tuanya mengorbankan nyawa mereka untuk melindungi putra mereka, berharap dia akan mendapatkan kekuatan penyihir sehingga tidak ada yang bisa menyakitinya. Sekarang, dengan kalung itu dan telah menemukan penyihir yang sebenarnya, M. Han Fei bersumpah akan melakukan segalanya untuk menghidupkan kembali orang tuanya. Dalam perkembangan lain, di Gang 66, tempat yang dikabarkan menjadi tempat berkumpul rahasia para penyihir, HMT sedang mencari Handi. Sementara itu, di bar, desas-desus beredar, dunia ini memiliki penyihir sungguhan, selama bersedia membayar harganya, keinginan akan menjadi kenyataan. Seseorang bahkan bercerita bahwa leluhur mereka pernah berhasil menandatangani kontrak. Kebetulan,
Handi sedang duduk di dekat situ. Ketika dua pria mata keranjang mengatakan jika penyihir itu nyata, dia pasti akan sangat cantik dan harus dinikahi, Handi tersenyum, mengajukan satu pertanyaan yang menusuk. Jadi kalian ingin bersenang-senang seperti apa? Kedua pria itu menganggapnya serius, tertawa riang, tetapi tidak disangka dengan satu lambaian tangan Handi, keduanya langsung jatuh ke dalam ilusi lalu saling menampar tanpa henti. Kesenangan belum sempat berlangsung lama, HMT muncul, dengan tegas menggunakan kekuatan supernya untuk menghapus ingatan kedua pria itu, menarik Handi pergi. Terakhir kali kamu melemparkan orang ke gunung membuat kekacauan, masih belum belajar dari pengalamannya? HMT berbicara dengan nada serius. Handi tersenyum canggung, berjanji tidak akan mengulangi. Ketika dia mendengar bahwa HMT telah menemukan kalung itu, Handi sangat gembira seperti memenangkan lotre. Karena itu berarti kakaknya akan diakui sebagai kepala suku dan lolos dari nasib menjadi abu dalam 3 bulan. Namun, kegembiraan yang baru saja mekar langsung dipadamkan oleh HMT. Kalung itu saat ini secara otomatis melindungi seorang pria sehingga dia tidak bisa mengambilnya kembali. Mengetahui waktu tidak banyak, Handi langsung menyalakan mode detektif, melacak info pria itu dengan cepat. Tidak lama kemudian, dia membawa kembali seluruh lembar data yang bersih. M. Han Fei, 26 tahun, profesor astrofisika termuda di Universitas Jiangbei, tampan, pintar, mendirikan perusahaan teknologi sendiri dengan paten dan investasi besar. Orang tuanya telah meninggal, belum pernah mencintai siapapun, benar-benar standar anak orang lain versi terbaik. Mendengar itu, HMT langsung mendekatinya dengan kecantikannya. Dia menyiapkan pesta ulang tahun palsu, berpakaian seksi dan berbicara manis kepada M. Han Fei bahwa hari ini adalah ulang tahunnya, berharap dia datang. Tapi begitu M. Han Fei masuk, dia menyadari dia mengenakan kemejanya. Dia buru-buru berakting sebagai orang yang menyedihkan. Kemarin bukan aku yang sebenarnya. Dia menariknya dengan tak tahu malu untuk duduk di meja, dengan percaya diri menuang anggur. Melihat dia menghabiskan satu gelas terlebih dahulu, dia baru mau meminumnya. Mengambil kesempatan itu, HMT mengatakan bahwa permintaan ulang tahunnya adalah kalung penyihir itu. Setelah dia meniup lilin, asap dari lilin misterius itu langsung membuat M. Han Fei pusing. Tangannya gemetar mencoba melepaskan kalung itu seperti terhipnotis. HMT mengira rencananya berhasil. Jantungnya berdebar kencang menunggu kalung itu jatuh ke tangannya, tetapi M. Han Fei tiba-tiba ambruk di atas meja. Tidak sadarkan diri, dia melemparkannya ke bak air dingin agar sadar. Sambil kesal dan bingung, bahkan dalam mimpi pun dia begitu keras kepalanya. Begitu membuka matanya, dia langsung menariknya ke dinding. Matanya sedingin batu. Kamu mendekatiku dengan susah payah seperti ini. Pada akhirnya itu karena kalung itu atau karena aku? HMT tidak menyangkal. Terus terang mengakui, ya, itu awalnya milikku. Tetapi jika sekarang itu milikmu, aku juga tidak akan memaksanya. Sikap angkuh itu membuatnya langsung membalas, kalung ini ditinggalkan oleh orang tuaku, jangan coba-coba menyentuhnya. Mendengar itu, HMT langsung marah dan mengangkat tangan untuk mencekiknya, tapi dia hanya tersenyum sinis. Jika ingin membunuhku, kamu tidak perlu repot-repot merayuku seperti ini. Dia menjawab dengan marah, jika tidak bisa membunuhmu, aku akan menyiksamu seumur hidup. Jika tidak mengembalikan kalung itu, aku akan mengikutimu selamanya. Tapi ancamannya hanya membuat dia melepaskan sebuah tantangan dingin, coba saja. Keesokan paginya, saat sedang menjawab wawancara di tengah aula media, M. Han Fei terkejut saat melihat HMT masuk ke auditorium. Dengan bangga dia berdiri dan menyatakan, aku adalah pacarnya, cinta kami meledak seperti ledakan besar alam semesta. Seluruh auditorium meledak seperti baru saja menerima kabar bahwa bumi dikuasai oleh planet lain. Dia bahkan tidak ragu-ragu mengikutinya sampai ke perusahaan, membawakan sarapan untuk semua karyawan membuat seluruh kantor heboh. Tidak jelas apakah bos benar-benar terlibat skandal cinta. Belum sempat sadar, di tempat parkir, sekelompok preman muncul lagi, terus mengancam M. Han Fei untuk menyerahkan kalung itu jika dia ingin hidup tenang. Diserang secara tiba-tiba, dan harus melawan banyak orang, dia masih melepaskan beberapa pukulan untuk mengalahkan mereka. Tapi yang membuatnya lebih marah adalah HMT hanya berdiri dan melihat, tidak mau ikut campur. Ketika dia melotot padanya, dia berkata dengan santai, kamu tidak mau menyerahkan kalung itu padaku. Untuk apa menunggu mereka selesai merampok baru aku merebutnya? Bukankah itu lebih mudah? Tapi dia tetap menghabisi kelompok itu. Malam harinya, HMT kembali muncul dengan wajah ramah, bahkan memijat pundaknya. Tapi tidak lama kemudian, M. Han Fei langsung waspada, mundur dan bersiap-siap karena mengira dia akan melakukan sesuatu lagi. Tepat pada saat itu, kalung itu tiba-tiba bersinar. HMT langsung merasakan aliran kekuatan yang kuat dan membingungkan. Tuh, seorang penyihir lain di suku itu telah dalam bahaya. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Handi dan kekasihnya, pemimpin geng pemburu penyihir, melanjutkan perjalanan kejam mereka. Dia berhadapan dengan Tu, yang telah menemukan pengkhianatan Han di terhadap suku penyihir. Tu terus-menerus menanyai, membangkitkan kembali masa lalu yang menyakitkan. Handi marah, membalas, selain kakakku, tidak ada seorang pun di suku yang menganggapku sebagai keluarga. Tu tidak ragu-ragu
menyebutnya monster setengah manusia setengah iblis, membuat Han Di menjadi gila. Dalam kemarahan, dia menusukkan pisau ke perut Tu. Sebelum pergi, Tu masih cukup sadar untuk memperingatkan, ketika HMT mengetahui kebenarannya, pengkhianat akan membayar harganya. Tu meninggal, Han Di dengan santai memeluk prianya, tanpa sedikit pun penyesalan, hanya bertanya-tanya siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Pada saat yang sama, HMT dan Han Fei menemukan tempat Tu. Han Fei melihat sapu tangan yang berlumuran darah, terus-menerus meminta maaf. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Jika dia bisa mendapatkan kembali kalung itu lebih awal, mungkin semuanya akan berbeda. Han Fei mencengkeram kalung itu dengan erat di tangannya, merasa serangkaian pertanyaan mulai membanjiri kepalanya. HMT gemetar memegang tangannya, berharap bisa menggunakan kekuatan super untuk mengaktifkan kalung itu dan membawa kembali jenazah Tu ke suku. HMT merasa dirinya tidak lagi pantas menjadi kepala suku, dia diam-diam tenggelam dalam penyesalan. Han Fei melihat luka di matanya, dengan lembut menghibur, ini bukan salahmu. Setelah kematian Tu, HMT menjadi sangat pendiam, hanya menundukkan kepala berjalan, sementara Han Fei diam-diam berjalan di belakangnya. Sampai dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, semua ini sebenarnya ada apa? Sebagai jawaban, HMT membawanya ke gang 66, daerah sukunya. Di sana, Han Di muncul, terkejut melihat HMT datang bersama Han Fei. Kenapa dia ada di sini? Dia bertanya dengan tergesa-gesa. HMT dengan dingin mengumumkan, Tu sudah meninggal. Dia mencoba bertanya, apakah Tu meninggalkan pesan sebelum meninggal? Ketika mengetahui Tu meninggal tanpa sempat meninggalkan kata-kata, dia menghela napas lega dan dengan cepat setuju untuk menyelidiki kebenaran bersama HMT. Tetapi matanya tanpa sadar terpaku pada kalung penyihir yang berkilau di leher Han Fei, memancarkan niat membunuh. HMT menjelaskan kepada Han Fei tentang kalung itu adalah token kepala suku, digunakan untuk membuat kontrak dengan manusia. Setelah para penyihir datang ke dunia ini, suku mereka melemah, banyak orang sakit. Untuk menyelamatkan mereka, para kepala suku membuat kontrak dengan manusia, memberikan satu permintaan, ditukar dengan sesuatu yang lain, semuanya adil. Namun, agar kontrak berlaku, diperlukan dua syarat, harus dilakukan oleh kepala suku dan disaksikan oleh kalung itu. Han Fei bertanya dengan heran, apakah permintaan apapun boleh? HMT mengangguk, lalu dengan tegas mengatakan dia harus mendapatkan kembali kalung itu untuk melindungi sukunya. Namun, ketika dia meminta Han Fei untuk melepaskan kalung itu dan mengembalikannya, dia menjawab dengan canggung, aku tidak bisa melepaskannya. Awalnya, HMT tidak percaya kalung itu ada di lehernya, jika dia mau, tidak ada yang tidak mungkin. Tetapi ketika Han Fei mencoba melepaskannya dan meletakkannya di tangannya, hal aneh terjadi, tangannya kosong, sementara kalung itu tetap di lehernya. Dia terpana, marah, apa yang sedang terjadi ini? Han Fei menyarankan dia untuk tenang dan berpikir. Mata HMT tanpa sadar berhenti pada foto lama di dinding, dia tiba-tiba teringat Bi Bin Hung, kakak dari kepala suku, satu-satunya orang yang bisa membantu mereka saat ini. Dia memutuskan untuk membawa Han Fei ke pantai, tempat yang sangat disukai bibinya. 70 tahun yang lalu, Bi Bin Hung membawa seluruh kelompok ke sini. Di jalan, Han Fei tiba-tiba mengungkapkan bahwa pantai ini memiliki makna khusus baginya. Saat masih kecil, ibunya sering membawanya untuk mengumpulkan cangkang kerang, lalu merangkainya menjadi kalung, hadiah yang selalu dia anggap paling indah di dunia. HMT juga terharu bercerita bahwa setiap kali dia sedih, pantai adalah tempat dia kembali untuk menenangkan dirinya. Tiba-tiba hujan turun, keduanya berlari ke sebuah warung kecil di tepi pantai. Mata pemilik warung menatap HMT dengan penuh kehausan, seolah-olah mengandung sesuatu yang sulit diungkapkan. Saat mengeringkan rambut, dia masih bisa merasakan tatapan itu, sementara Han Fei menawarkan diri untuk membantunya dengan pengering rambut. HMT tidak menolak, suasana di antara mereka menjadi sangat dekat, seperti sepasang kekasih yang tenggelam dalam momen intim. Han Fei merasa canggung, buru-buru memberinya pengering rambut lalu pergi. Ketika dia melihat dia tertarik pada kalung cangkang kerang yang tergantung di rak, dia langsung membelikannya, mengatakan, jika aku belum bisa mengembalikan kalung penyihir itu padamu, izinkan aku membayarnya dengan kalung cangkang kerang terlebih dahulu. HMT mengangguk, bahkan menyuruhnya memasangkannya sendiri di lehernya. Saat tangannya menyentuh lehernya, suasana menjadi hening sesaat, membuatnya sangat canggung hingga dia harus buru-buru mencari alasan untuk keluar membeli makanan. Di luar, sambil berjalan dia memarahi dirinya sendiri, tahu betul dia penuh tipu daya, namun tetap tergugah oleh tatapan yang jernih itu. Tepat pada saat itu, dia bertemu dengan bos preman yang pernah mendekatinya sebelumnya. Pria itu menawarkan untuk membeli perangkat penangkal kekuatan supernya dengan harga selangit, tetapi Han Fei menolaknya mentah-mentah, menyatakan tidak berniat untuk memproduksinya secara massal. Sementara itu, di warung, pemiliknya tiba-tiba memanggil nama HMT, membuatnya terkejut. Itu adalah Bi Bin Hung, orang yang telah menghilang selama bertahun-tahun. Penampilannya telah berubah, jadi HMT tidak mengenalinya.
Ibun Hung bertanya kepada M. Han Fei apakah dia datang untuk kalung itu, lalu mengungkapkan kebenarannya mengejutkan, satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali kalung itu adalah orang yang memegangnya harus mati. HMT tidak mempercayai tangannya sendiri, bertanya apakah tidak ada cara lain. Dia tidak menjawab, hanya menyarankan dia untuk mengambil kesempatan itu. Dalam hati, dia diam-diam berpikir sudah berapa tahun, tetapi pada akhirnya mereka berdua bertemu lagi. Kali ini, HMT pasti harus memilih dengan benar. Pada saat yang sama, Han Fei ditangkap oleh kelompok orang itu, dan mereka memaksanya untuk mempertimbangkan kembali penolakannya. Tapi dia tetap teguh, bahkan berjuang dengan gigih. Pada saat itu, HMT tidak sengaja lewat melihat pemandangan itu, dia teringat perkataan Ibun Hung. Namun salah satu anggota kelompok itu mengambil tindakan, menusukkan pisau ke dada Han Fei hingga dia terjatuh. Orang-orang itu segera mengepungnya, siap untuk menghabisinya. Pada saat itu, hati HMT tidak bisa lagi mengabaikannya, dia mengaktifkan kemampuannya dan menyelamatkan nyawanya. Setelah membawa Han Fei kembali, meskipun di dalam hatinya ada banyak kecemburuan, dia tetap merawatnya dengan penuh perhatian. Saat dia secara pribadi menyeka tubuhnya saat dia tidak sadarkan diri, tangannya menyentuh area perutnya yang kencang, tanpa sadar berpikir, itu tidak terlalu merepotkan, lalu dia tersenyum tipis dengan jahat. Namun segera setelah itu, dia buru-buru menenangkan diri, tidak mengerti apa yang dia rencanakan. Tiba-tiba, Han Fei membuka matanya, pertanyaan pertama yang dia tanyakan adalah, mengapa kamu menyelamatkan saya? HMT hanya menjawab dengan dingin, kamu pernah menyelamatkan saya sekali, anggap saja satu nyawa ganti satu nyawa. Lalu tanpa menunggu dia mengatakan apa-apa lagi, dia mengusulkan, kerjasama dengan saya butuh bantuanmu. Pada saat yang sama, Handi juga tidak sabar, dia datang dan bertanya pada HMT, apakah sudah ada cara untuk mengambil kembali kalung itu? Ketika dia melihat HMT menggelengkan kepala, dia segera mengemukakan opsi kedua, membunuh Han Fei. Jika HMT tidak bisa melakukannya sendiri, dia akan menyewa orang lain, tetapi HMT menolak. Dia mengakui, membunuh Han Fei memang perlu, tetapi tidak sekarang. Saat dia masih hidup, dia masih bisa membuat kontrak, sesuatu yang dia butuhkan lebih dari apapun saat ini. Tak disangka, pada saat itu, orang di balik semua ini tiba-tiba muncul di kantor Han Fei. Dia menawarkan agar dia bergabung dengan timnya, berjanji untuk mengungkapkan seluruh kebenaran dan memberinya semua yang dia inginkan. Namun, Han Fei tidak perlu berpikir terlalu lama, dia langsung menolak. Dengan tegas, kita tidak memiliki tujuan yang sama. Sebelum pergi, dia masih sempat meninggalkan kartu nama dan tersenyum jahat. Saya akan menunggu hari kamu berubah pikiran. Situasi menjadi semakin rumit, Han Fei menyadari bahwa dia tidak bisa hanya menunda lagi. Dia harus segera menyelesaikan tujuan terbesarnya, membangkitkan orang tuanya. Dia mencari ke gang 66, bertanya pada Handi apakah HMT ada di sana. Meskipun tahu HMT ada di dalam kamar, Handi tetap menggelengkan kepalanya dengan dingin. Ketika Han Fei mendesak, dia berkata terus terang, saya sangat membencimu, jauhi kakakku. Sebenarnya, HMT tidak ingin bertemu dengannya karena hatinya masih terbelah. Tetapi keesokan harinya, dia tiba-tiba muncul di depan rumahnya. Han Fei tidak mudah menyerah, dia merajuk, jika kamu ingin bekerja sama, kamu harus menggiling biji kopi sendiri dan menyeduhnya untukku terlebih dahulu. Dia hanya bisa menahan giginya, menekan semua harga dirinya untuk melayaninya. Setelah menyesap kopi yang dia buat, Han Fei setuju untuk membantu tetapi dengan syarat. Jika dia menuntut hal-hal yang tidak masuk akal di kemudian hari, HMT meminta dia untuk mengatakannya dengan jelas sejak awal. Dia tersenyum, berjanji, kontrak harus selalu adil. Saya tidak akan membuat permintaan yang melampaui batas. Namun, Han Fei juga menekankan, jika HMT tidak menerima persyaratannya maka dia tidak akan membantu. Ketika dia bertanya mengapa dia harus mempercayainya, Han Fei hanya menjawab singkat, di antara kita hanya ada kepentingan. Selama kita masih membutuhkan satu sama lain, saya tidak akan mengkhianati, apalagi, saya juga membutuhkanmu. Akhirnya, HMT mengangguk setuju untuk bekerja sama, tetapi juga tidak lupa menetapkan syaratnya sendiri. Han Fei harus selalu siap sedia saat dia menelepon. Mutlak mematuhi semua instruksi, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh pulang lebih awal dan yang paling penting, tidak boleh memiliki perasaan romantis padanya. Han Fei tertegun, mengira dia bercanda, tetapi HMT hanya berkata dengan dingin, api di dekat jerami, lama-lama akan menyala. Jadi lebih baik mengambil langkah pencegahan. HMT memulai perjalanannya untuk melakukan kontrak. Dia menerima setumpuk dokumen tebal dari sistem, semuanya berisi permintaan dari para penyihir selama 5 tahun terakhir. Setelah membacanya sekilas, mereka berdua segera berangkat untuk misi pertama. Targetnya adalah seorang gadis bernama Tiung Wei, pasien kanker, yang dengan tegas putus dengan pacarnya An Ho agar tidak melibatkannya. HMT menemuinya, berkata dengan dingin, saya bisa membantu Anda mewujudkan keinginan Anda. Jika Anda menandatangani kontrak, saya akan membuat An Ho benar-benar melupakan cintanya padamu. Awalnya, Tiung Wei mengira dia sedang dipermainkan.
Tetapi ketika HMT menggunakan kemampuannya untuk membuat pot tanaman melayang di udara, barulah dia percaya. Ketika ditanya syarat untuk mewujudkan keinginannya, HMT menjawab, berikan sampah wajahmu padaku. Meskipun menyakitkan, Tiung Wei tetap setuju, tetapi dia mengajukan syarat hanya ketika dia melihat dengan mata kepala sendiri bahwa An Ho benar-benar tidak lagi mencintainya, barulah dia akan menyerahkan sampah wajah itu. HMT setuju, menambahkan, kontrak itu hanya akan berlaku ketika cinta itu benar-benar berakhir. Tiung Wei menandatangani, kembali ke kamarnya. Han Fei gelisah, tidak tahu apakah yang baru saja mereka lakukan itu benar atau salah. Meskipun Tiung Wei mendapatkan apa yang dia inginkan, harganya terlalu mahal. HMT hanya berkata dengan tenang, dia telah memilih dan dia telah mendapatkan apa yang dia inginkan. Sementara itu, Tiung Wei diam-diam menonton kembali video hari-hari bahagianya bersama An Ho. Air mata mengalir di pipinya. HMT datang, mengingatkannya bahwa keinginannya telah terpenuhi. An Ho sekarang telah sepenuhnya melupakan fakta bahwa dia pernah mencintainya. Sekarang, Tiung Wei menangis, memohon untuk membatalkan kontrak. Saya tidak ingin menandatangani lagi. Tolong, kembalikan An Ho kepada saya lebih baik mati, tetapi tetap dikenang oleh orang yang saya cintai. HMT marah, dengan dingin memperingatkan, jika kontrak tidak dilaksanakan, hukumannya akan lebih berat. Namun Tiung Wei terus memohon. HMT mengulurkan tangan untuk menggenggam tangan Han Fei untuk memulai ritual, tetapi dia menghentikannya. Dia berkata dengan tulus, jika dia tidak menginginkannya lagi, hentikan, dia sudah sangat menyedihkan. Tetapi HMT tidak goyah, matanya dingin, itu adalah pilihannya. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Han Fei mencoba meyakinkan, apakah tidak ada cara lain? Tidak bisa diperbaiki. HMT marah, begitu ditandatangani, itu harus dilaksanakan. Saya tidak bisa dan tidak akan melanggar aturan demi seorang pengkhianat. Kalimat itu membuat Han Fei kesal. Dia tidak bisa menahannya lagi, kontrak ini tidak adil. Orang yang membuat permintaan tidak harus membayar harganya, sementara orang yang melakukannya kehilangan hal-hal yang paling berharga. HMT menjawab dengan dingin, kalian punya dokter, sementara kami hanya punya kontrak untuk menyembuhkan. Ini adalah satu-satunya cara, ini adalah misi saya. Kalimat itu seperti menusuk langsung ke harga diri Han Fei. Dia tidak membantahnya, hanya mengucapkan satu kalimat, dia tidak menolak. Tapi saya menolak, lalu dia berbalik dan pergi, meninggalkan HMT berdiri di sana, sangat marah. Bagi dia, konsekuensi dari tidak menyelesaikan kontrak adalah hukuman. Tidak ada yang diizinkan untuk menarik kembali kata-kata mereka. Segera, Han Fei diikat tangan dan kakinya dalam kesakitan, lalu dikurung di ruang yang diciptakan oleh sihir. Suhu terus meningkat, keringat membasahi seluruh tubuhnya seperti baru saja dilemparkan ke dalam oven. Tapi dia tetap keras kepala, menatapnya dengan arogan seolah menantang. Menanggapi sikap itu, HMT tidak menunjukkan belas kasihan, dengan santai menyesuaikan suhu hingga 50 derajat Celcius, memaksanya untuk menghadapi batas ketahanannya. Ketika ancaman tidak membuatnya tunduk, dia membalikkan arah, menurunkan suhu ke titik beku. Di bawah dingin yang menusuk tulang, Han Fei akhirnya tidak bisa bertahan. Bergegas mengakui kekalahan, menundukkan kepala memohon. Wajah HMT menunjukkan kemenangan yang jelas. Dia menutup mata Han Fei, membuka ikatan lalu memerintahkannya selangkah demi selangkah, berdiri, melangkah maju, berbalik, berlutut. Akhirnya, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menggunakan tumit tebalnya untuk menekan kuat dada Han Fei, yang tidak hanya membuatnya kesakitan tetapi juga menenggelamkannya dalam rasa malu yang mendalam. Sementara itu, dia berdiri di sana, tersenyum ringan seolah sedang menonton hiburan aneh. Ketika dia bangun, Han Fei masih belum bisa melepaskan diri dari perasaan bahwa mimpi buruk itu nyata. Tubuhnya basah oleh keringat, jantungnya berdetak kencang, bingung apakah dia baru saja dimanipulasi mimpinya. Tetapi ketika dia melihat HMT duduk dengan santai membuat teh, dengan wajah polos seolah tidak tahu apa-apa, dia semakin marah. Dia dengan lembut menawarkan teh, menyuruhnya untuk minum untuk meningkatkan ingatannya. Namun, HMT tetap tenang, tidak menghindar. Dia mengakui semua yang baru saja terjadi disebabkan olehnya. Jika bukan karena kalung yang melindunginya, mungkin dia sudah mati di tangannya. Meskipun begitu, dia masih menyatakan bahwa dia telah menunjukkan belas kasihan. Di hadapan kekejaman yang dingin itu, Han Fei tidak bisa menahannya lagi. Dia menyebut Tiung Wei, gadis yang meskipun menderita masih berusaha melindungi cintanya. Dia berharap HMT akan mengerti bahwa meskipun cinta dapat membuat orang kehilangan akal sehat, itu tetap sesuatu yang layak untuk dipertahankan. Tetapi alih-alih berubah pikiran, HMT malah balik bertanya jika dia ingin dia patuh. Cukup membuatnya mencintai seseorang, bukan? Lalu dia berbalik dan pergi, meninggalkan dia berdiri membisu di balkon. Hatinya kacau. Dia tidak tahu apakah mempercayakan dirinya pada penyihir kejam seperti dia adalah sebuah kesalahan. Pemimpin misterius itu kembali menemui Han Fei. Masih dengan nada penuh perhitungan, dia mencoba meyakinkan dia untuk bergabung dengannya, menekankan bahwa keberadaannya sendirilah yang membuat para penyihir tidak berani bertindak sembarangan. Menurutnya,
Mereka yang mengenakan jubah malaikat seperti HMT hanyalah aktor yang baik, mengklaim menyembuhkan tetapi sebenarnya memaksakan kontrak untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Di hadapan kata-kata yang penuh perhatian itu, Han Fei sama sekali tidak percaya. Menganggapnya tidak lebih baik dari siapapun. Tapi orang itu tidak gentar, dengan cepat membalas dengan kalimat tajam, jika kamu benar-benar tidak berada di pihakku, lalu mengapa kamu diam-diam meneliti alat yang mengganggu energi penyihir? Pertanyaan itu seperti pisau tajam yang mengiris lapisan pertahanan di hati Han Fei. Dia menyatakan, saya tidak hanya melihat melalui HMT, tetapi juga melihat melalui dirimu. Sekarang, pikirkan kembali semuanya. Di tengah pikirannya yang kacau oleh kata-kata bujukan yang terselubung, Han Fei tiba-tiba ditarik kembali ke kenyataan ketika HMT membawa sekelompok wanita ke kamarnya. Belum sempat mengerti apa yang sedang terjadi, dia sudah tersenyum cerah memperkenalkan dia sebagai seorang dokter astrofisika yang berbakat. Seseorang yang membutuhkan seorang investor untuk cinta. Sekelompok wanita segera mengerumuni seperti lebah yang keluar dari sarangnya, ada yang meminta untuk dibiayai, ada yang meminta nomor. Suasana kacau tidak berbeda dengan pasar. Han Fei kesal. Dia benar-benar acuh tak acuh, dia segera menyuruh semua wanita itu pergi. Han Fei marah, menyatakan bahwa mereka berdua pada dasarnya tidak berasal dari dunia yang sama. Semua yang pernah dia pikirkan tentang saling pengertian hanyalah ilusi. Kata-katanya seperti pisau tak terlihat, mendorong HMT ke dalam keadaan kesedihan yang langka. Pada saat yang sama, berita tiba-tiba datang, Tium Wit, gadis yang telah menandatangani kontrak, telah meninggal. Sebelum meninggal, dia telah meninggalkan surat donor kornea untuk HMT, disaksikan oleh AO. Han Fei terkejut saat mengetahui HMT hanya diam-diam mengembalikan semuanya kepada AO tanpa meninggalkan sepatah kata pun. Dia tidak menjelaskan, hanya berjalan dalam diam, di kepalanya masih terngiang-ngiang kalimat kita tidak berasal dari dunia yang sama. Tiba-tiba hujan deras turun, di tengah hujan yang dingin, Han Fei mengabaikan segalanya dan datang membawakan payung untuknya. Namun sebelum dia sempat mengatakan apa-apa, dia tiba-tiba memegangi dadanya, memuntahkan darah lalu pingsan dalam pelukannya. HMT tiba-tiba muntah darah dan pingsan membuat Han Fei benar-benar panik. Ketika dia bangun di rumah sakit, dia segera bertanya alasannya tetapi dia hanya tersenyum paksa. Tidak ada apa-apa. Sebenarnya, HMT tahu alasannya, itu adalah konsekuensi dari mengubah kontrak lama. Kekuatan yang memantul kembali menyebabkan ingatannya kacau sementara. Meskipun begitu, dia tetap terlihat tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Han Fei khawatir dan memberinya ponsel agar mudah dihubungi, tetapi dia hanya memiringkan kepalanya dan berkata bahwa orang yang perlu menjaga kontak adalah dia. Karena saya selalu menemukanmu, kapanpun saya mau. Meskipun demikian, dia tetap menerima ponsel itu sebagai hadiah yang dia paksakan padanya, meskipun dia tidak pernah menggunakan barang seperti itu. Malam itu, dia membawanya ke tempat yang megah yang dia hias sendiri, memberinya teropong untuk melihat bintang. Ketika dia bertanya tentang tempat tinggalnya, HMT hanya tersenyum tipis. Tempat itu juga seindah tempat ini. Dalam percakapan itu, Han Fei mengungkapkan kecemburuannya pada umur panjang para penyihir. Sementara manusia seperti kembang api, bersinar lalu padam. Tapi HMT hanya menjawab dengan datar, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Pada saat yang sama, Handi sedang berlatih memanah dengan penjahat itu. Di dalam hatinya ada kemarahan yang belum reda. Dia ingin membunuh orang yang seharusnya mati 5 tahun lalu. Pria itu menyuruhnya untuk memikirkan orang lain yang akan membuatnya cemburu. Lalu dia dengan santai berdiri sebagai sasaran, menantangnya untuk menembak tepat di hatinya. Tapi alih-alih menembakkan panah, Handi tiba-tiba memeluknya dan memberikan ciuman tak terduga di bibirnya, mengubah suasana yang tegang menjadi ambigu dan penuh makna. Sementara itu, penjahat itu diam-diam pergi ke rumah lama Han Fei, membuatnya marah dan segera berlari untuk menghadapinya. Namun dia hanya dengan santai berkata, saya hanya ingin mengingatkanmu tentang sifat asli penyihir. Selalu membujuk orang lain untuk menandatangani kontrak, lalu kemudian mengkhianati dan menggigit balik. Lalu dia memberikan sebuah video kepada Han Fei, yaitu adegan kecelakaan 5 tahun lalu, dengan pernyataan yang mengejutkan. HMT sengaja menyebabkan kecelakaan itu, memaksa orang tuamu untuk berkorban demi nyawamu. Pertanyaannya seperti pisau dingin, seberapa jauh kamu masih percaya padanya? Dia terus memberikan syarat, bergabunglah dengannya, musnahkan penyihir, akhiri semua kesalahan. Kembali ke kamarnya, Han Fei duduk dalam kegelapan, pikirannya kusut seperti benang. HMT datang, mengeluh karena dia tidak membalas pesan atau telepon, tetapi dia hanya acuh tak acuh, saya sedang sibuk. Meskipun dia mencoba menariknya keluar dari suasana hati yang suram, bahkan mengancam akan mendobrak pintu, dia tetap menolak dengan acuh tak acuh dan menekankan, ini adalah ruang pribadi, mulai sekarang jika kamu ingin masuk, ketuklah pintu. HMT pergi dalam kemarahan, segera setelah itu dia menemui Handi untuk curhat. Sementara itu, Han Fei menemui mantan profesornya untuk meminta nasihat. Dia berbicara tentang fobia yang berkepanjangan setelah kematian orang tuanya dan kecurigaan yang semakin besar terhadap penyihir. Hal
hal-hal yang di luar sains. Meskipun profesor bersimpati dengan penderitaannya, dia tetap menasihati agar jangan biarkan kebencian mengaburkan akal sehat, terutama ketika saat ini masih belum jelas. Dalam perkembangan lain, Handi dengan wajah termenung bertanya pada kekasihnya. Bersama sepanjang hari, apakah mudah untuk menumbuhkan perasaan? Dia mengangkat bahu, mengatakan itu tergantung, meskipun dia pernah terpesona oleh Handi sejak pertama kali bertemu. Tetapi jika itu HMT, belum tentu. Mendengar itu, Handi mulai khawatir, takut bahwa kedekatan sehari-hari antara kakaknya dan Hanfe akan perlahan-lahan di luar kendali. Namun, dia tiba-tiba memberinya hadiah khusus. Ternyata itu adalah Anna, anggota klan yang tidak pernah menganggapnya sebagai keluarga. Begitu Anna melihat Handi, dia langsung mengucapkan kata-kata pahit, memanggilnya mutan yang tidak layak ada di klan, dan mengatakan bahwa dia tidak akan mati dengan baik. Kata-kata hinaan itu membuat Handi dengan cepat menusuk Anna dan membuatnya mati. Setelah itu, dia kembali ke sisi kekasihnya, mereka berdua kembali tenggelam dalam euforia kemenangan, tertawa seolah dunia sedang runtuh. Dia berjanji padanya akan memusnahkan semua penyihir, termasuk HMT, jika dia mau. Tapi Handi segera memperingatkan, saya bisa membantumu membunuh semua orang, tetapi jika kamu berani menyentuh kakakku, saya akan menjatuhkanmu ke neraka. Dia hanya tertawa, mengangkat bahu, hanya bercanda, saya tidak tega membuatmu sedih. Keesokan paginya, Handi membawa kue ke rumah Hanfe, dengan wajah cerah seolah dia tidak pernah marah pada siapapun. Tetapi dia membuka pintu dengan wajah sedingin es. Untuk apa kamu datang ke sini? Meskipun hatinya bergejolak, dia dengan lembut mengatakan bahwa dia membutuhkan bantuannya untuk menemukan anggota organisasi kabel, untuk membalaskan dendam Hui. Tetapi Hanfe langsung menolak, kemarahan dalam dirinya meledak, dan dia segera melemparkan buku yang sedang dibacanya. Dia berkata, kali ini kau sudah keterlaluan. Hanfe tidak bisa menahan diri lagi, dan berteriak, kau datang untuk menyiksaku lagi. Kau yang menyebabkan kematian orang tuaku dulu. Handi tercengang, menyangkal tidak terlibat, tetapi dia menunjukkan sebuah video yang merekam adegan dia berdiri dan melihat kematian orang tuanya di persimpangan. Dia mengatakan bahwa mereka pernah menandatangani kontrak menukar nyawa mereka dengan nyawanya. Mendengar itu, wajah Handi memucat. Meskipun dia mengakui pernah memanfaatkan keserakahan manusia, dia menegaskan bahwa dia tidak pernah sekejam itu sampai menggunakan nyawa orang yang tidak bersalah untuk mencapai tujuannya. Di bawah tatapan curiga pria itu, dia hanya bisa menelan ludah dan berbalik pergi, bersumpah bahwa mulai sekarang dia akan menyelesaikan semuanya sendiri. Setelah dia pergi, Hanfe juga merasa bingung dengan perasaannya sendiri. Pada saat yang sama, HMT menemui Handi untuk menanyainya mengapa dia menyembunyikan kontrak orang tua pria itu. Melihat Handi diam, HMT memperingatkan, sebaiknya jangan bohongi aku lagi. Handi sangat marah hingga hampir gila, bahkan ingin membunuh Hanfe saat itu juga untuk mengakhiri semua kebohongan. Pada saat itu, HMT kembali ke persimpangan lama dan tiba-tiba bertemu Hanfe yang juga berdiri sendirian di sana. Dia mengatakan datang karena khawatir dia akan dalam bahaya seperti terakhir kali, tetapi HMT hanya menjawab dengan dingin, aku bisa melarikan diri sendiri. Apakah kehadiranmu berlebihan atau kau sudah kecanduan melindungiku? Dia bertanya, sekarang, apakah kau percaya aku tidak ada hubungannya dengan kematian orang tuamu? Tetapi dia tidak menjawab secara langsung, hanya dengan kasar, jangan banyak bicara, jika kau ingin mencari seseorang, pergilah. Keduanya berjalan ke area yang mencurigakan. Begitu mereka menaiki tangga, HMT menemukan perangkap kawat gigi dan segera menarik Hanfe untuk berhenti. Dia terkejut, mengapa kau masih berani masuk? Dia hanya tersenyum, pemburu terbaik selalu muncul dalam kedok mangsa. Mendengar itu, dia tanpa sadar tersenyum tipis lalu mengikutinya masuk ke sarang berbahaya. Tepat setelah itu, sebuah jaring tiba-tiba jatuh, menjebak mereka berdua, mengubah mereka menjadi mangsa di tengah labirin tak terlihat. Meskipun terjebak, HMT tetap anggun, duduk menunggu seolah semuanya sudah diperhitungkan. Seorang pria cacat muncul, matanya langsung mengenali HMT. Dia pernah menjadi anggota organisasi kabel. Sekarang telah pensiun tetapi masih dikejar. Dia mengerti bahwa kedatangan wanita itu bukan kebetulan. HMT terus terang mengusulkan pertukaran, membantunya berurusan dengan kabel. Sebagai gantinya, dia akan membantunya memenuhi keinginan terakhirnya. Meskipun cacat, dia masih gemetar ketakutan di hadapan kekejaman kabel. Di hadapan sikap tenang dan dingin HMT dan janjinya untuk mengurus putranya, hal yang dianggap segalanya oleh pria cacat itu, akhirnya dia mengangguk setuju. Setelah bertahun-tahun bekerja untuk organisasi dan tidak mendapatkan apa-apa selain kaki yang patah, kali ini dia memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya untuk meninggalkan sesuatu bagi putranya. Dalam perjalanan pulang, Hanfe tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya ketika mengetahui organisasi itu juga mengawasi orang-orang yang tidak lagi terlibat. Jika pria cacat itu membantu HMT, dia akan berada dalam bahaya nyata. Tetapi HMT telah membawanya ke tempat yang sangat aman.
karena dia mengerti bahwa pria ini berani mengkhianati organisasi bukan hanya karena uang tetapi juga karena putranya. Cerita itu membuat Han Fei terdiam, dia hanya mengucapkan satu kalimat, karena dewa tidak bisa melindungi semua orang, mereka menciptakan orang tua. Baginya, orang tua adalah dewa pelindung yang memberinya kehidupan kedua. HMT tersenyum, menjawab bahwa dia akan memberinya penjelasan, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba pingsan. Sebuah kelopak bunga jatuh, pertanda akrab yang menunjukkan bahwa hidupnya berada di saat-saat terakhirnya. Tepat saat HMT pingsan, Han Fei segera menggendongnya pulang ke gang 66. Han Di melihat kakaknya dalam kondisi kritis dan menjadi marah. Menanyai Han Fei karena masa lalu dan sekarang semuanya disebabkan olehnya. Dulu juga dia, meskipun masih dia, terus-menerus mengejar HMT sehingga hanya menyisakan sedikit umur. Han Di berteriak dalam kemarahan, dia mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi selama bertahun-tahun. 5 tahun lalu, orang tua Han Fei pernah datang ke klan penyihir untuk membuat kontrak, menggunakan nyawa mereka untuk kebangkitan putra mereka. Tetapi keserakahan membuat mereka melangkah lebih jauh. Sebelum berubah menjadi debu, mereka mengingkari janji dan memaksa kepala klan untuk juga memberikan kekuatan kalung klan penyihir kepada putra mereka untuk melindunginya selamanya. Karena paksaan itu, kontrak menjadi tidak seimbang, menyebabkan kepala klan kehilangan kalung penyihirnya. Barang pusaka penting itu setelah ini selalu berada pada Han Fei, kepala klan yang sedang sekarat berjalan dengan susah payah selangkah demi selangkah untuk mewariskan misi kepada HMT, penerus kepala klan. Dia harus menemukan kembali kalung penyihir dalam waktu 5 tahun, jika tidak kutukan akan menjadi kenyataan, mati dalam penderitaan yang menyiksa. Ketika mendengar ini, Han Fei terkejut dan bertanya, ternyata karena kontrak diubah, kalung itu baru menerima saya sebagai pemilik. Han Di mengangguk membenarkan, jika tidak ada campur tangan dari orang tuamu, kalung itu tidak akan ada padamu. Dan karena itu juga, HMT harus menanggung kutukan. Jika dia tidak bisa mendapatkan kembali kalung itu, dia akan mati. Dia ingin mengembalikan kalung itu kepadanya tetapi tidak tahu caranya. Han Di menjawab dengan pahit, mungkin hanya ketika kamu mati, kalung itu bisa kembali ke HMT. Dia menyalahkannya karena semua tragedi ini berakar pada keegoisan orang tuanya. Tetapi Han Fei tidak bisa mati saat ini, dia masih memiliki pekerjaan yang belum selesai. Han Di dengan marah mengusirnya, tidak ingin melihatnya berakting lagi. Bertekad sampai akhir, Han Fei memanggil staf terdekatnya untuk menyerahkan semua pekerjaan selama ketidakhadirannya. Dia juga mengirimkan sebuah mesin permainan realitas virtual kepada An Ho sebagai hadiah ulang tahun, beserta 2 tiket untuk Elye, lalu menyerahkan kontrak proyek di bawah tatapan curiga dari staf itu. Han Fei hanya diam, tidak menjelaskan apapun lagi. Akhirnya, dia menemui HMT, berinisiatif untuk menandatangani kontrak. Dia ingin menggunakan nyawanya untuk kebangkitan yang utuh dan sehat dari orang tuanya. Ketika HMT meletakkan tangannya di atas tangannya, mata birunya yang khas muncul, menandakan kontrak telah selesai. Namun, ketika Han Fei melihat sekeliling, dia tidak melihat ada orang yang muncul. Dia bertanya kepada HMT mengapa orang tuanya masih belum hidup kembali. Dia berkata terus terang, orang yang sudah mati tidak bisa hidup kembali. Kalimat itu membuatnya terdiam. Kepercayaan yang dia pegang selama ini tiba-tiba hancur total. Selama bertahun-tahun, dia hidup hanya untuk berharap suatu hari bisa bertemu kembali dengan orang tuanya. Hancur, dia berlutut di tempat. Dia menyalahkan dirinya sendiri jika dulu dia tahu bagaimana melindungi dirinya sendiri. Orang tuanya tidak perlu menukar nyawa mereka. Jeritan putus asa bergema di benaknya, sementara HMT hanya bisa diam-diam menghibur. Dia mengingatkannya bahwa orang tuanya sangat mencintainya sampai-sampai mereka bersedia membuat kontrak hidup dan mati. Dan jika mereka masih hidup, mereka juga tidak ingin melihat putra mereka tenggelam dalam penderitaan. Tetapi bagi Han Fei saat ini, yang dia inginkan hanyalah bisa bertemu kembali dengan orang tuanya meskipun hanya sekali. Melihat itu, HMT memutuskan untuk menggunakan kemampuannya untuk memberinya kesempatan terakhir. Dia bertemu kembali dengan orang tuanya di ruang yang ajaib, singkat tetapi lengkap. Dalam momen itu, dia bisa melihat orang tuanya, mendengar mereka bertanya, Han, menyaksikan mata hangat dan senyum lembut yang telah dia ukir dalam benaknya selama ini. Han Fei menangis terisak-isak, mengungkapkan kerinduan, ketidakberdayaan, dan penyesalan yang tidak pernah hilang. Orang tuanya tidak menyalahkan, hanya tersenyum dan mengatakan bahwa mereka tidak pernah menyesali pilihan untuk berkorban demi dia. Saat dia berlari memeluk orang tuanya, adalah saat kenyataan mulai menariknya kembali. Hanya beberapa menit singkat berlalu, orang tuanya lenyap dalam cahaya, meninggalkan Han Fei sendirian menghadapi kenyataan bahwa dia tidak akan pernah bertemu mereka lagi. Di luar, HMT berdiri di pantai, air mata jatuh karena rasa sakit yang dia tanggung. Dalam hati HMT mulai muncul keraguan mendalam apakah membuat kontrak dengan orang lain benar-benar hal yang tepat. Tidak lama kemudian, Han Fei tiba-tiba muncul, dia telah mengemudi selama 2 jam hanya untuk menemuinya,
berterima kasih padanya karena telah memberinya kesempatan terakhir untuk bertemu kembali dengan orang tuanya. Rumahnya, setelah dia pergi, menjadi sangat dingin hingga menghantui. HMT menundukkan kepala dan mengakui bahwa dia tidak bisa membantunya mewujudkan keinginan terbesarnya, merasa sangat bersalah. Tetapi Han Fei mengatakan bahwa berkat dia telah melewati masa-masa sulit itu karena sebelumnya dia terlalu ambisius, tidak memikirkan perasaan orang tuanya. Sekarang, dia akan terus hidup yang layak dengan cinta yang diberikan orang tuanya. Meninggalkan tempat itu, dia menemui Bibi Nhung untuk bertanya tentang cara mengembalikan kalung itu kepada HMT. Bibi Nhung mengatakan bahwa antara kalung dan pemiliknya ada kontrak hidup dan mati, untuk melepaskannya hanya bisa dengan kematian. Dia terkejut ketika tahu HMT sudah tahu ini tetapi masih nekat menyelamatkannya. Bibi Nhung mengatakan bahwa HMT mengemban misi untuk melindungi seluruh klan, tetapi dia memilih untuk berkorban demi dia. Sekarang, ketika dia sudah memilih, giliran dia yang harus memutuskan. Sesampai di rumah, dia menemukan kamarnya diobrak-abrik. Membuka teleponnya, dia terkejut melihat profesornya telah ditangkap. Mengikuti jejak, dia datang untuk menghadapi dalang di balik semua itu. Pria ini menyuruh orang untuk membawa profesornya ke hadapannya, menyatakan bahwa semuanya bertujuan untuk mencapai tujuannya. Pada saat yang sama, HMT mengingat adegan kemunculan orang tuanya. Di dalam hatinya muncul perasaan aneh yang belum pernah dia alami. Dia tidak tahu apa itu, tetapi mulai meragukan dirinya sendiri. Apakah itu cinta? Apakah dia telah jatuh cinta pada Han Fei tanpa dia sadari? Dengan kebingungan itu, dia mencari rumah pria itu. Tetapi ketika dia sampai di sana, rumah itu kosong. Layar besar sedang menayangkan siaran langsung penangkapan Han Fei. Dalang di belakang itu berbicara, menyuruhnya untuk menemuinya jika dia ingin menyelamatkan pria itu. Han Fei berusaha menghentikan, berteriak menyuruhnya jangan datang karena di tempat itu ada alat penghalang kemampuan. Tetapi HMT tidak ragu, dalam kemarahan dan tekad, dia segera berangkat, siap menghadapi segalanya untuk menyelamatkannya. Ketika memasuki tempat penahanan Han Fei, HMT segera diaktifkan alat penghalang kemampuan oleh dalang itu, membuatnya jatuh di tempat. Rasa sakit yang hebat menyerang membuatnya hampir tidak bergerak, sementara Han Fei sangat khawatir, tidak mengerti mengapa dia berani mengambil risiko seperti itu. Pria itu melompat ke kursi tertawa merayakan kemenangan, mengejeknya karena terlalu bodoh karena sudah tahu ini adalah jebakan tetapi masih datang. Tetapi HMT menjawab bahwa jika dia tidak datang, permainannya tidak akan bisa dimulai. Dia menanyai mengapa dia mengincar mereka berdua, dan jawabannya membuatnya terdiam. Dia harus membayar untuk apa yang telah dia lakukan. Ketika topeng dilepas, wajahnya yang tanpa ekspresi muncul, dan dia tiba-tiba mengerti bahwa dia adalah orang yang pernah membuat kontrak, yang pernah dikhianati sehingga dendamnya sampai ke tulang. Dialah yang telah menghancurkan segalanya miliknya dan hari ini, dia akan menghancurkan kembali semua yang miliknya. Dalam siksaan psikologis yang kejam, dia memaksanya untuk memilih apakah Han Fei yang ditikam atau bunuh diri. Pisau dingin dilemparkan, tanpa ragu, HMT mengambilnya dan menusuk lurus ke dadanya. Darah gelap membasahi bajunya. Han Fei panik, sementara si bajingan itu kegirangan sampai gila. Tapi belum berhenti, dia memaksa dia untuk menusuk lagi demi nyawa orang yang dia cintai. Dalam keputusasaan yang ekstrim, dia mencabut pisau dan menusuk lagi. Han Fei hampir gila karena ketakutan, sementara dia tenggelam dalam kesenangan balas dendam. Tapi sebelum bencana berlanjut, Han Fei melihat alat penghalang kemampuan dan segera berlari untuk menghancurkannya. Tepat pada saat itu, HMT memulihkan kekuatannya, sumber kekuatan penyihir membanjir, mata birunya bersinar kembali. Dengan kemampuan yang telah pulih, HMT melancarkan serangan menyapu bersih musuh, memukul mundur si bajingan itu lalu menarik Han Fei untuk melarikan diri di lorong gelap. Sebuah kelopak bunga jatuh dengan lembut seolah takdir terus bergerak. Sesampai di gang 66, luka di tubuhnya membuatnya kesakitan. Tetapi dia meyakinkan Han Fei bahwa ketika kemampuannya pulih sepenuhnya, lukanya akan sembuh. Dia menundukkan kepala meminta maaf karena penelitian kemampuan awalnya hanya bertujuan untuk mencari penyihir tetapi tidak menyangka akhirnya melukainya. Dia merasa berutang terlalu banyak padanya, dia hanya mengusap air matanya dengan lembut. Dia berbisik bahwa pria itu telah membunuh orang di klannya, bagaimanapun juga dia akan membalas dendam. Meskipun Han Fei tidak ditangkap, dia tetap akan datang. Lalu dia tertidur, tenggelam dalam tidur pemulihan. Dia duduk di sampingnya, tidak beranjak, air mata terus mengalir saat memikirkan semua yang telah dia lakukan untuknya. Tidak lama kemudian, Handi datang, melihat kakaknya terluka parah langsung sangat marah. HMT menjelaskan bahwa semuanya disebabkan oleh perusahaan Andi, tetapi Handi tidak mendengarkan, bersikeras mengusir Han Fei. Melihat situasi tegang, HMT menyuruhnya untuk pulang dan beristirahat. Sementara itu, Handi dengan wajah marah berbalik ke pacarnya, menggunakan kemampuannya untuk menyerang Han,
menanyai mengapa dia melukai kakaknya padahal pernah berjanji tidak akan menyentuhnya. Pengkhianat itu hanya tersenyum tipis dan mengatakan bahwa mati di tangannya adalah suatu kehormatan karena dia mencintainya. Kata-kata itu membuat Han terdiam sejenak, tetapi dia menjawab dengan dingin bahwa hari ini dia tidak membunuh Han hanya karena Han pernah menyelamatkannya, tetapi jika dia berani menyentuh kakaknya lagi, dia akan menyeret Han ke neraka. Ketika Han menyebutkan rencana untuk memusnahkan penyihir, sebuah janji di antara mereka berdua, dia dengan tegas menarik garis, tidak ingin terlibat lagi dengan Han. Sementara itu, Han Fei diam-diam berdiri di depan foto orang tuanya, dalam hati berterima kasih kepada mereka karena telah mengubah kontrak dulu untuk menyelamatkan nyawanya. Tetapi karena hal itu juga, HMT kehilangan kalung itu, menderita siksaan selama 5 tahun. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu banyak berutang padanya dan sekarang tidak tahu harus berbuat apa untuk membalasnya. Hari lain, HMT tidak sabar menunggu pesan dari Han Fei selama 10 menit tetapi tidak menerima balasan. Ketika Han datang untuk bertanya, HMT sengaja menyangkal perasaannya. Tetapi Han terus bertanya, apakah kau hanya mencintai Han Fei? Apakah kau hanya mencintaiku? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat HMT merasa Han hari ini sangat tidak biasa, tidak tahan menunggu. HMT memutuskan untuk pergi ke rumah Han Fei dan melihatnya tertidur di meja kerjanya. Dia memandangi wajahnya dengan penuh emosi. Ketika dia bangun, dia canggung ingin pergi, tetapi dia mengerutkan kening, mengungkapkan bahwa dia sangat merindukannya. Mereka berpelukan dalam pelukan lembut dan Han Fei mengisyaratkan ingin bepergian dengannya. Sebuah perjalanan seperti orang biasa, tidak ada kemampuan, hanya berjalan kaki dan bersepeda. Selama perjalanan, Han Fei menikmati setiap momen seolah itu adalah yang terakhir. Sebelum berangkat, dia meninggalkan surat tulisan tangan untuk Profesor. Dia berterima kasih karena telah mencintainya seperti ayahnya sendiri dan mengungkapkan keinginannya untuk membalikan kalung itu kepada HMT agar dia bisa terus hidup. Karena selain gurunya, hanya HMT yang paling penting baginya. Sementara itu, dalang itu tenggelam dalam minuman keras karena Han telah meninggalkannya. Han tiba-tiba muncul, berniat menyentuh wajahnya tetapi kemudian ingin pergi. Ketika dia bangun, dia bertanya apakah dia membencinya seperti semua orang lain. Han menegaskan bahwa selama dia tetap pada batasnya, meskipun dia iblis, dia tetap mencintainya. Dia melepas topengnya, mengungkapkan luka masa lalu. Dulu, dia memiliki seorang ibu yang pecandu alkohol dan penjudi. Setiap kali kalah judi, dia akan memukulinya, selalu mengutuk bahwa melahirkannya adalah kesalahan. Ketika dia membuat kontrak dengan penyihir tetapi ditolak, dia langsung menjualnya untuk uang dengan membiarkannya menandatangani kontrak menggantikannya. Dia bertanya kepada ibunya apakah jika dia menukar wajahnya, ibunya akan berhenti membencinya, bisakah dia hidup seperti orang normal? Ibunya berbohong dan berjanji, dia setuju untuk menukar wajahnya. Tetapi pada akhirnya, ibunya hanya menjadi kaya dan semakin tenggelam dalam alkohol. Karena mabuk, wanita itu jatuh dan kepalanya membentur meja, lalu meninggal di tempat. Sejak saat itu, ia menyimpan kebencian terhadap para penyihir, percaya bahwa mereka telah menghancurkan ibunya. Namun, ketika ia memperlihatkan wajah aslinya kepada Handi, ia tetap mengatakan bahwa ia mencintainya, karena ia sendiri juga adalah monster. Ia berkata, kita adalah sejenis, yang membuat keduanya terharu dan berciuman, tidak ingin melepaskannya. Han Yu masih khawatir tentang umur Xiamo. Ketika ia bangun dan tidak melihatnya, ia khawatir dan mendekat untuk mendengarkan detak jantungnya. Tangan Xiamo dengan lembut melingkari lehernya, dengan lembut mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Ia menenangkan Han Yu setelah panik. Keesokan paginya, Xiamo terbangun dan menemukan sarapan yang telah Han Yu siapkan bersama dengan pesan, aku menunggumu di pantai. Ia segera berlari mencarinya, dan di tempat itu, Han Yu mengungkapkan keinginannya untuk membuat kontrak, menggunakan seluruh hidupnya untuk menukar hidup orang yang dicintainya. Pengakuan itu mengejutkan Xiamo, menyadari bahwa semua tindakan lembut selama beberapa hari terakhir hanyalah persiapan untuk perpisahan saat kontrak akan selesai. Han Yu meneteskan air mata, memeluknya erat-erat, mengatakan bahwa ini adalah hal terakhir yang bisa ia lakukan untuknya, pilihan terbaik untuk keduanya. Ia tidak bisa menahan melihat orang yang dicintainya pergi tepat di depan matanya, tetapi Xiamo menolak dengan keras, tidak bisa menerima hidup jika Han Yu harus berkorban. Ia mengingatkannya pada konsekuensinya, jika kontrak diubah, ia akan digigit balik, dan jika ia meninggal, ia juga tidak bisa bertahan hidup. Keduanya akan kehilangan nyawa bersama-sama. Dalam kebuntuan, Han Yu hanya bisa memeluknya. Hatinya tertekan karena situasi yang tidak bisa utuh. Kembali ke hotel dan tidak menemukan Xiamo, ia panik dan segera mencarinya. Sementara itu, Xiamo, dalam kesedihan dan keputusasaan, mencari minuman untuk menghilangkan kesedihan. Seorang pria asing mendekat, menyarankan untuk berpindah tempat untuk mengobrol dan mengucapkan kata-kata cabul ketika ia hendak menyerang. Han Yu muncul dan memecahkan botol minuman di kepala pria itu untuk menyelamatkannya, tetapi Xiamo tidak peduli, pergi dengan pahit. Han Yu mengejarnya, memohonnya untuk
kembali. Xiamo berhenti, bertanya, apakah kamu sudah memikirkannya baik-baik? Jika belum, jangan muncul di hadapanku. Dalam momen yang penuh emosi, Han Yu memeluknya erat, memberinya ciuman yang penuh gairah. Xiamo menangis, bukan karena sakit, tetapi karena ketakutan. Bukan ketakutan akan kematian, tetapi ketakutan kehilangan dirinya, harus hidup sendirian dalam kesepian. Ia memohonnya untuk tidak meninggalkannya, berjanji akan mencari cara untuk bertahan hidup. Mereka saling berciuman dengan penuh kerinduan sebagai janji tersirat. Setelah itu, keduanya dengan tekun mempelajari buku-buku kuno, berharap menemukan cara untuk membatalkan kontrak, tetapi semua jalan menemui jalan buntu. Tiba-tiba, Xiamo mengalami rasa sakit yang hebat dan muntah darah. Han Yu panik, memohonnya untuk memberitahu apa yang harus ia lakukan untuk menyelamatkan nyawanya. Keesokan paginya, Xiamo diam-diam bersembunyi di balik dinding, memperhatikan Han Yu yang sibuk memasak. Momen sederhana itu membuatnya merasa malu dan menyesal. Ia mendekat dan memeluknya dengan lembut dari belakang. Han Yu sengaja mengalihkan perasaannya dengan mengatakan bahwa ia sedang memasak sup untuk kekasihnya, berniat menyuapinya satu persatu. Pemandangan itu begitu penuh kebahagiaan, hingga keduanya tidak bisa menahan air mata. Bersandar di bahunya, Xiamo bertanya, apakah saat aku sakit itu menakutkan sekali? Ia segera menjawab, sama sekali tidak menakutkan, tetapi entah mengapa air mata tetap mengalir. Karena di tengah momen manis ini ada kenyataan pahit yang belum ada jalan keluarnya. Di gang 66, Xiamo berkata pada dirinya sendiri sebelum meninggal, ia akan menyerahkan posisi kepala suku. Setelah kontrak orang tuanya dan Han Yu selesai, kalung penyihir akan dikembalikan ke suku. Itu juga satu-satunya cara baginya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang di suku. Namun, kemudian, Han Di mendengar semuanya dan diam-diam bersumpah tidak akan membiarkan kakak perempuannya mati. Sementara itu, Han Yu telah menghancurkan semua peralatan penangkal kekuatan sihir. Ketika ia sedang membeli bunga di pinggir jalan, Han Di tiba-tiba mengendalikan mobil dengan kekuatan sihirnya dan mencoba menabraknya. Untungnya, Xiamo bergegas untuk menghentikannya. Ia bertanya dengan marah, Han Di, apa kamu sudah gila? Namun, Han Di menjawab dengan dingin bahwa hanya dengan kematian Han Yu, kakak perempuannya akan selamat. Meskipun gagal kali ini, ia pasti tidak akan membiarkan kejadian itu terulang lagi lain kali. Di benak Han Yu terlintas sepotong ingatan jauh di masa lalu, bahwa di tahun itu ada seseorang yang memegang tangannya dan berkata ia harus hidup dengan baik. Xiamo buru-buru berlari dan bertanya apakah ia terluka. Ia hanya menggelengkan kepala. Sesampainya di rumah, ia membalut lukanya dan meminta maaf atas nama Han Di. Han Yu bertanya dengan ragu, 5 tahun lalu, kita pernah bertemu, bukan? Atau apakah Han Di pernah bertemu denganku saat itu? Ia mulai curiga tentang masa lalu dan alasan mengapa Han Di terus mengincarnya. Ia mengakui, ketika mobil itu hampir menabrakku, aku menyadari bahwa selain dirimu, tidak ada hal lain yang penting. Malam ini, mari kita makan malam bersama dengan baik. Namun tepat saat itu, Han Di menyusup ke ruang kerjanya dengan niat untuk menyerang. Ia meletakkan pisau di lehernya, ingin merebut kesempatan hidup untuk kakaknya. Namun, Han Yu sama sekali tidak takut. Ia berkata, aku tidak takut mati. Jika kematianku bisa menyelamatkan Xiamo, aku rela. Kami telah membuat kontrak. Jika aku tidak memenuhinya, ketika aku mati, ia akan mengalami reaksi balik. Ia menambahkan bahwa awalnya kontrak itu dibuat untuk menghidupkan kembali orang tuanya, tetapi saat ini waktu kontrak masih ada. Ia ingin menggunakannya untuk menyelamatkan Xiamo. Ia bertekad tidak akan membiarkannya terjadi apa-apa. Dengan ketegasannya itu, Han Di mengancam, jika kau tidak memenuhi kontrak, aku pasti akan membunuhmu. Namun pada saat itu, Han Di menerobos masuk ke ruang kerjanya dengan niat untuk menyerang. Ia menodongkan pisau ke lehernya, ingin merebut kesempatan hidup untuk kakaknya. Namun, Han Yu sama sekali tidak takut. Ia berkata, aku tidak takut mati. Jika kematianku bisa menyelamatkan Xiamo, aku rela. Kami telah membuat kontrak. Jika aku tidak melaksanakannya, saat aku mati ia akan mengalami reaksi balik. Ia menambahkan bahwa awalnya ia membuat kontrak untuk menghidupkan kembali orang tuanya, tetapi sekarang kontrak itu masih berlaku. Ia ingin menggunakannya untuk menyelamatkan Xiamo. Ia bertekad untuk tidak membiarkan sesuatu terjadi pada Xiamo. Melihat ketegasan itu, Han Di mengancam, jika kamu tidak melaksanakan kontrak, aku pasti akan membunuhmu. Namun ia lupa mematikan pemutar video, membuatnya terkejut. Wajahnya saat itu penuh amarah. Xiamo mendekatinya dan memintanya menghapus foto dengan mata biru yang muncul di layar, tetapi Han Yu sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, hanya tersenyum polos. Sikap itu membuatnya tidak tega menyalahkannya, bahkan melanjutkan dengan mengatakan bahwa ia sedang mengamati bintang dan mengajaknya untuk melihatnya bersama. Karena penasaran dengan orang aneh ini, ia duduk dan mendengarkan Han Yu menceritakan tentang hipotesis alien dan keinginannya untuk membuktikan keberadaan mereka. Ia tersenyum dan berkata bahwa ia berasal dari satelit di dekat bintang itu. Ia terkejut bertanya apakah ia alien. Meskipun setengah percaya setengah ragu, ia masih memintanya untuk menunjukkan kemampuan spesialnya.
Namun ia menjadi marah, mata birunya terlihat jelas yang membuat Han Yu langsung percaya padanya. Ia tersenyum ramah dan berkata, "Kalau begitu, selamat datang di bumi." Ia dengan enggan mengatakan bahwa kepala sukunya pernah memperingatkan bahwa manusia sangat jahat. Jika ketahuan, mereka akan dibawa untuk dioperasi. Mendengar itu, Han Yu dengan lembut bertanya apakah ia terlihat seperti orang seperti itu, lalu memberinya sebuah apel. Ia mencicipinya dan merasakan rasa manis yang belum pernah ia ketahui. Ketika ia meminta cara untuk menghubunginya, Xiamo bertanya untuk apa. Ia ragu-ragu berbicara tentang pameran astronomi pada tanggal 12 dan mengundangnya untuk datang bersama. Ia setuju dan berjanji akan bertemu dengannya sore itu di sini. Namun, pertemuan itu ditemukan oleh kepala suku. Ia menjadi marah dan memarahinya karena berinteraksi dengan manusia, menganggap mereka serakah dan memanfaatkan. Ia tidak mengizinkannya untuk menumbuhkan perasaan apapun. Ia mencambuk punggung Xiamo dan memerintahkannya untuk mengakhiri perasaan rendah itu. Meskipun Xiamo mencoba menjelaskan bahwa mereka hanya teman, ia tidak percaya. Prasangkanya yang pahit membuat Xiamo tidak mengerti. Karena sejak datang ke bumi lebih dari 100 tahun yang lalu, kepala suku selalu berusaha mencegahnya berinteraksi dengan manusia. Bahkan dengan Handi, meskipun ia hanya memiliki setengah darah manusia, tetapi ia diintimidasi oleh seluruh suku, namun ia tetap pura-pura tidak tahu. Kata-katanya hanya membuat kepala suku semakin marah. Ia menamparnya dan menyuruhnya berlutut untuk mengoreksi diri. Sementara itu, Han Yu masih duduk termenung menunggunya di bawah pohon yang biasa. Menjelang malam, Handi menemukan kakaknya kesakitan dan tidak bisa dibujuk. Ketika ia tahu hari ini adalah tanggal 12, Xiamo buru-buru meminta Handi keluar. Namun, begitu tiba, ia kehabisan napas dan pingsan dalam pelukan Han Yu. Melihatnya terluka, ia panik mengambil obat, khawatir apakah obat itu akan berefek pada alien. Ia dengan lembut menarik bajunya untuk memperlihatkan bahunya yang penuh luka dan memintanya untuk membantu mengoleskan obat. Ketika melihat bekas cambukan yang dalam di kulitnya yang halus, Han Yu merasa sangat sedih. Ia bertanya mengapa ia seperti itu, tetapi ia hanya menjawab dengan lembut bahwa ia sudah terbiasa. Tangannya mengoleskan obat, sementara air matanya tidak berhenti jatuh. Ia dengan hati-hati mengambilkan makanan untuknya, meskipun ingin duduk lebih dekat. Ketika ia bertanya mengapa, ia hanya menjawab, "Karena jika aku lebih dekat denganmu, aku akan merasa lebih bahagia." Ia menyuapinya pangsit, lalu mereka berjalan-jalan bersama. Mereka berpegangan tangan, secara alami dan lembut mengambil foto di tengah pemandangan yang damai itu. Setiap momen bahagia diabadikan melalui foto. Saat Xiamo dan Han Yu menikmati saat-saat hangat terakhir bersama, laut menjadi tempat yang sering mereka kunjungi, menyimpan banyak kenangan. Di depan kapal ada jimat keberuntungan dan harapan. Xiamo juga ingin menggantungkan harapannya sendiri. Han Yu memberinya kalung cangkang kerang, berharap setiap tahun mereka bisa kembali ke sini untuk mengumpulkan cangkang kerang bersama. Keduanya berfoto, tertawa, dan mengukir setiap momen manis. Namun, kebahagiaan itu singkat karena Xiamo harus kembali ke planetnya. Han Yu panik, tidak ingin berpisah, dan langsung bertanya apakah ia menyukainya. Ketika ia melihat Xiamo mengangguk, ia memberinya ciuman yang dalam di pantai, mengungkapkan kata-kata yang paling tulus. Ia memberinya cincin yang terukir namanya, berharap ia akan selalu memakainya sebagai bukti bahwa ia akan selalu berada di sisinya. Xiamo dengan terharu menerima cincin itu dan memeluknya erat-erat. Pemandangan itu diam-diam disaksikan oleh Handi. Tidak ingin kakaknya dihukum oleh kepala suku karena cintanya pada manusia, Handi menggunakan kekuatan supernya untuk mengendalikan sebuah mobil dan menabrak Han Yu saat ia sedang berjalan. Kecelakaan itu terjadi di persimpangan jalan dan wanita berbaju merah yang berdiri di dekat lokasi kejadian adalah Handi. Mengetahui berita itu, Xiamo berlari ke rumah sakit, merasa sakit hati melihat Han Yu dalam kondisi kritis. Orang tuanya memohon padanya untuk menyelamatkan putra mereka, bersedia menukar segalanya. Karena itu, ia kembali memohon kepada kepala suku untuk menyelamatkan Han Yu, rela menukar segalanya. Kepala suku memperingatkan bahwa begitu ia mencintai manusia, ia harus membuat kontrak abadi, menderita rasa sakit yang menyiksa selama bertahun-tahun sampai kekuatannya habis. Namun Xiamo tidak ragu menerima pengorbanan hanya untuk menyelamatkannya. Kepala suku mengatakan bahwa setelah membuat kontrak, keduanya akan dihapus ingatan dan perasaan mereka satu sama lain. Xiamo memohon untuk mempertahankan ingatannya tetapi tidak disetujui. Sebelum menandatangani kontrak, ia duduk di samping tempat tidur Han Yu, membisikkan kata-kata terakhir bahwa ia bahagia karena pernah bertemu dengannya, karena hari-hari indah bersama. Meskipun sedih, ia menerima semuanya dan mencium keningnya untuk terakhir kalinya. Setelah kontrak dilaksanakan, Xiamo melupakan semua ingatan tentang Han Yu. Ia menjadi dingin, meninggalkan kamar rumah sakit tanpa menyadari orang tua Han Yu. Mereka terkejut tetapi bagi sang ayah, yang penting putranya hidup kembali. Sekarang, saat Xiamo perlahan mengingat semuanya, melihat foto lama, ia merasa sangat sakit, penyesalan membakar hatinya. Dan yang bisa ia lakukan hanyalah meminta maaf,
karena pernah melupakan orang yang paling ia cintai setelah ingatannya pulih. Siamo segera berlari mencari Han Yu, berdiri di depannya. Ia malu dan air matanya terus mengalir, membuatnya merasa sedikit aneh. Ia hanya mengatakan bahwa ia tidak ingin melewatkan satu detik pun lagi, menghargai momen reuni ini. Han Yu memperkenalkan dirinya lagi, menceritakan tentang seorang gadis bernama Siamo yang ia temui 2 bulan lalu, yang sombong dan keras kepala tetapi baik hati dan menyenangkan. Perlahan-lahan, hatinya sepenuhnya diambil alih oleh gadis itu. Sekarang ia menyadari bahwa gadis itu adalah orang yang berdiri di depannya, dan dengan sungguh-sungguh berharap ia mencintainya sebanyak mungkin. Ia menyukainya sejak pertama kali mereka bertemu, meskipun ia mengira ia hanya tergerak saat menemukan kalung penyihir. Sebenarnya, ada sepotong ingatan yang dalam di antara mereka. Ia memeluknya, air matanya masih mengalir, lalu keduanya bermain di bawah cahaya kembang api yang cemerlang. Tiba-tiba, Siamo kesakitan dan jatuh tersungkur. Sementara itu, Handi juga datang mencari kekasihnya dan menemukan banyak penyihir yang ditangkap. Ternyata, untuk mendapatkan alat penghalang kekuatan super, dalang itu merayu seorang bawahan MU Han Yu dan menyuapnya dengan uang. Alat itu dicuri, seluruh tim penyihir tertangkap. Kekasih Handi menyarankan agar ia menunggu sampai mereka semua tertangkap lalu membunuh mereka semua sekaligus untuk membalas dendam. Saat ini, bunga takdir Siamo hanya tersisa 4 kelopak, tanda bahwa ia akan menghilang selamanya. Karena itu, ia hanya ingin menghabiskan semua waktu terakhirnya bersama Han Yu. Ia mengajaknya makan pangsit. Ketika ia bertanya mengapa hanya ada 1 piring, ia menceritakan kata-kata temannya. Jika 2 orang makan 1 piring pangsit bersama, mereka akan merasa lebih bahagia dan lebih dekat satu sama lain. Mendengar itu, Han Yu cemburu dan menanyakan identitas teman itu. Ia menjawab bahwa ia adalah orang yang baik. Han Yu membalas, apanya yang baik? Siapa yang merayu gadis seperti itu? Tetapi ia tidak menyadari bahwa ia cemburu pada dirinya sendiri di masa lalu. Ia terus mengomel, sementara ia hanya bisa tertawa. Ia melanjutkan ceritanya bahwa teman itu pernah memberinya sebuah apel dan juga melihat hujan meteor bersamanya. Kecemburuan dalam dirinya meledak, membuatnya mengaku bahwa semua itu hanyalah kebohongan. Ia hanya ingin menguji apakah ia cemburu. Setelah itu, ia menyuapinya pangsit dalam kebahagiaan yang lengkap. Di pantai, ia bertanya apakah ia akan sedih jika suatu hari ia melupakan semua yang terjadi di antara mereka. Han Yu menegaskan bahwa bahkan jika ia mati, ia tidak akan pernah melupakannya. Ingatan yang samar mulai muncul di benaknya saat ia melihat kalung cangkang kerang. Siamo dengan terharu berkata, ternyata kalung itu masih di sini, tempat yang pernah kutinggalkan bertahun-tahun yang lalu. Ingatan yang samar itu tiba-tiba menjadi lebih jelas dari sebelumnya. Di malam itu, malam yang penuh gairah namun lembut, meskipun nasib rapuh di depan sedang menghitung mundur. Keesokan paginya, Han Yu bangun tetapi tidak melihat Siamo. Ia pikir ia hanya keluar. Ketika ia sedang mencuci muka, 2 foto tiba-tiba jatuh di depan matanya, membuat ingatan yang pernah disegel tiba-tiba kembali. Ia mengingat semua yang pernah terjadi di masa lalu. Pada saat yang sama, di gang 66, Xia Wen datang menemui Siamo. Ia hanya sempat mengucapkan kata-kata minta tolong sebelum pingsan. Para penyihir saat ini sedang disiksa dengan kejam oleh pemimpin pihak antagonis. Siamo segera datang ke tempat itu, menyaksikan orang-orang dari sukunya disiksa tanpa ampun. Kemarahan dalam dirinya meledak, ia bermaksud menggunakan kekuatan supernya untuk memusnahkan semuanya. Tetapi dalang itu sempat mengaktifkan alat penghalang kekuatan super yang menyebabkan ia dan penyihir lainnya merasakan sakit yang luar biasa. Penjahat itu tertawa sinis, memuji karya Profesor MU. Alat itu tidak hanya bisa mengunci kekuatan super, tetapi juga menyesuaikan tingkat rasa sakit sesuai keinginan. Setelah menangkapnya, ia dengan senang hati memberitahu Handi bahwa mereka telah menangkap tangkapan besar. Pada awalnya Handi juga bersukacita, tetapi ketika ia mengetahui bahwa orang yang ditangkap adalah Siamo, ekspresinya langsung berubah. Saat itulah Handi baru menyadari bahwa ia hanyalah alat. Pemimpin itu tidak pernah benar-benar mempercayainya dan sekarang dia tidak perlu berpura-pura lagi. Dia segera memerintahkan penangkapan Handi, menekankan bahwa orang tanpa kekuatan supernatural sepertinya tidak berarti apa-apa. Kedua saudari itu dibawa untuk saling berhadapan. Penjahat itu dengan sinis bertanya pada HMT, apakah dia sudah tahu siapa pengkhianat itu? Mengapa penyihir semakin menghilang? Mengapa dia begitu mudah menemukan tempat persembunyian mereka? Semuanya karena Handi. Dia memberi kedua saudari itu beberapa menit untuk berbicara sebelum pergi dengan senyum kejam. HMT terkejut, dengan sedih mencoba bertanya, adik, apakah kamu benar-benar mengkhianati kami? Handi tidak menyangkal, bahkan mengakui bahwa dia adalah orang yang memberikan informasi kepada musuh untuk menghancurkan para penyihir. Dalam keputusasaan, HMT berteriak bertanya mengapa mengkhianati bangsanya sendiri. Handi menjawab bahwa sejak kecil dia hidup dalam ketakutan akan penghinaan, kemarahan, dan penindasan. Awalnya hanya 1 orang, lalu perlahan-lahan seluruh kelompok, dia selalu harus berjuang untuk bertahan hidup. Hanya HMT yang pernah bersikap baik padanya,
sedangkan sisanya dianggap sampah di matanya. Akhirnya, Handi mencurahkan semua kebencian yang terpendam di hatinya selama bertahun-tahun. Bahwa baginya, di masa-masa tergelap dalam hidupnya, hanya HMT yang selalu berada di sisinya, peduli, merawat, dan menariknya dari jurang. Sementara para penyihir lainnya, semua hanya membawa Handi luka dan penghinaan. Dia tidak melihat alasan untuk memaafkan mereka. HMT bertanya dengan sedih sejak kapan adiknya menjadi begitu kejam dan apakah tindakan balas dendam itu berbeda dari orang-orang yang pernah menyakitinya. Tapi Handi tidak merasa bersalah padanya, justru kata-kata sinis yang menyebutnya monster yang telah membentuk dirinya hari ini. Sekarang setelah dia memiliki kekuatan, dia hanya ingin membalas dendam dalam kemarahan. HMT menampar Handi, dia pernah berpikir bahwa luka di hati adiknya telah memudar seiring berjalannya waktu. Tetapi dia tidak menyangka semuanya masih membara seperti api yang tersembunyi. Dia meminta maaf karena tidak memperhatikan adiknya, berharap Handi akan kembali jika tidak mereka berdua tidak bisa menjadi saudara lagi. Kalimat itu membuat Handi hancur, dia terisak bertanya, bahkan kakak pun tidak menginginkanku lagi. Segera setelah itu, pemimpin itu mengaktifkan gelombang energi yang menyebabkan keduanya merasakan sakit yang luar biasa. Dalam rasa sakit itu, Handi memohon untuk mengakhiri HMT dengan tangannya sendiri. Dia berteriak, bahkan kakak pun menganggapku monster, hanya dia yang mengerti aku. Lalu dia mengambil pisau dan maju ke arah kekasihnya, tetapi Han terlalu cerdas, tahu bahwa dia mengalihkan perhatian untuk membunuhnya. Han menoleh dan tersenyum licik pada HMT, menekankan bahwa perasaan ditusuk dari belakang oleh orang yang dicintai sangatlah menyenangkan. Han berpikir bahwa para penyihir adalah alasan ibunya meninggal, mengubahnya menjadi monster, dan sekarang saatnya bagi Han untuk membalas semuanya. HMT dengan tenang menjawab, orang yang mengubahmu menjadi seperti ini tidak lain adalah ibumu sendiri. Han berteriak menyangkal. HMT mengajukan tawaran, jika ada keraguan, dia bisa membantu Han kembali ke masa lalu untuk waktu yang singkat untuk melihat kebenaran tentang ibunya sendiri. Han menerima dengan niat untuk membuktikan bahwa HMT yang salah. Dalam alur waktu masa lalu, Han melihat ibunya sedang mabuk, mendengar dia berkata, "Ibu, sekarang aku punya uang, aku bisa merawat ibu dengan baik." Tapi ibunya tidak tergerak, dia hanya ingin Han mengikutinya ke gang 66 untuk memperbarui kontrak, menggunakan nyawanya untuk menukar dengan nyawanya, dan mentransfer semua uang kepadanya. Ketika melihatnya ragu-ragu, wanita itu langsung berkata, "Jika tidak mau, mati saja, satu-satunya kegunaan monster sepertimu adalah untuk menyelamatkannya." Kebenaran yang pahit itu membuat Han hanya bisa tertawa getir. Han berbisik, "Kalau begitu kalian semua juga pantas mati." Dalam kegilaan, Han menusuk bawahannya sendiri. Han menekan tombol untuk melepaskan asap beracun dengan tujuan memusnahkan semua orang. HMT menggunakan seluruh kekuatannya, mengaktifkan kekuatan supernaturalnya untuk menjatuhkan Han di tengah asap kematian. Tepat pada saat itu, Han Fei muncul dan dengan cepat membawa HMT kembali ke tempat aman. Di dalam ruangan, dia bertanya mengapa dia tidak menepati janji untuk menghadapi kesulitan bersama, tetapi dia hanya bisa diam meminta maaf, tidak ingin dia mengambil risiko. Ketika Han Fei menyebutkan kejadian tahun lalu, dia langsung mengerti bahwa dia telah mengingat semuanya. Dia memeluknya, air mata terus mengalir, meminta maaf atas tahun-tahun penderitaan yang harus dia alami karena kontrak dan mengatakan bahwa itu semua adalah kesalahannya. Tapi bagi HMT, pengorbanan itu tidak ada artinya jika ditukar dengan cintanya. Setelah badai yang tak terhitung, HMT dan Han Fei akhirnya bisa menghabiskan waktu bersama. Keduanya tidak berpisah bahkan untuk setengah menit pun, melakukan semua hal yang tidak pernah mereka lakukan sebelumnya. Dalam dingin yang menusuk tulang, dia masih duduk menunggu untuk melihat hujan meteor, hanya karena dia ingin menyimpan momen terindah bersamanya. Han Fei ingin memberikan semua hal terbaik di dunia agar dia bisa hidup dalam kebahagiaan yang utuh. Dia berbisik meminta maaf karena tidak bisa melihat hujan meteor bersamanya karena awan terlalu tebal. Tapi bagi HMT itu tidak penting. Dia dengan lembut berkata bahwa dia bisa menunggu lain kali, meskipun dia tidak tahu kapan lain kali itu, apakah tahun depan atau sekarang. Kemudian dia menggunakan kekuatannya untuk menciptakan pita bintang jatuh yang berkilauan, diam-diam berharap Han Fei selalu sehat, makan dengan baik, tidur nyenyak, dan tahu cara merawat dirinya sendiri. Sementara itu, Han Fei juga diam-diam membuat harapan, hanya berharap HMT akan selalu bersamanya. Di gang 66, Han diam-diam membawakan air untuk kakaknya tetapi tidak berani membangunkannya. Baru ketika HMT bangun, melihat cangkir air di sampingnya, dia langsung tahu Handi telah datang. Dia bergegas keluar mencarinya. Dalam dinginnya angin yang menusuk, dia memanggil dengan keras, "Aku tahu kamu di sini. Apapun yang terjadi, kita selesaikan bersama. Jangan takut, aku akan menanggungnya bersamamu. Aku menunggumu pulang." Di sudut gelap, Handi diam-diam mendengarkan setiap kata itu, air mata jatuh. Dalam hatinya dia berjanji akan menebus kesalahan yang telah dia lakukan. Ketika melihat Han Fei muncul, dia diam-diam berpikir dia pasti akan tahu apakah benang itu benar-benar sudah mati atau belum. Han Fei masuk mencari HMT tetapi tidak menemukannya.
Hatinya curiga karena dia seharusnya ada di sini. Cara dia memanggil dan kata-katanya mengungkapkan bahwa orang ini bukanlah Han Fei yang asli tetapi benang yang menyamar dan saudara perempuan itu tidak tahu. Han masuk, bertanya mengapa dia tidak menghubungi terlebih dahulu untuk memandu ke pub seperti biasa. Han Fei menjawab bahwa dia sudah menelepon tetapi tidak ada yang menjawab, jadi dia datang langsung. Han berkata dengan sedih meskipun kelopak mawar telah berhenti jatuh. Rasa sakit kakaknya semakin parah, dia tidak punya banyak waktu lagi. Dia bertanya dengan obsesif, kamu adalah orang terakhir yang bertemu benang, apakah dia benar-benar mati? Sebelum mati, apakah dia menyebutkan sesuatu tentang aku? Benang yang menyamar itu tertawa sinis dan bertanya balik, sepertinya kamu sangat peduli padanya ya? Han diburu-buru menyangkal, mengatakan dia hanya ingin tahu apakah dia kesakitan sebelum mati lalu, dengan tenang berkata dengan tegas. Aku tahu kamu khawatir tentang kakakku, kamu pasti akan memenuhi kontrak untuk menyelamatkannya. Kemudian dia membawanya ke dalam pub. Ketika dia masuk dan melihat HMT, dia tersenyum licik. Mendengar dia bertanya, bagaimana kamu bisa masuk? Dia menjawab Han, dia membawanya masuk. HMT mendengarnya dan langsung mengerti adiknya telah kembali. Benang itu melanjutkan, dia sangat peduli padamu, bahkan menyuruhku menggunakan kontrak untuk menyelamatkanmu. Selama kamu setuju, aku bersedia. Kata-kata itu membuatnya curiga. Kenapa kamu jadi begini? Bukankah kita sudah berjanji untuk menyelesaikan semuanya bersama? Tapi dia hanya tertawa dingin, bagaimana mungkin? Sayangku, hanya dua kata itu sudah cukup membuat HMT menyadari bahwa ini bukan Han Fei. Seketika kelopak bunga jatuh, rasa sakit menembus hati dan hatinya, membuat HMT muntah darah di tempat. Dia jatuh, sementara itu, benang yang menyamar itu tertawa terbahak-bahak, melepaskan topeng untuk mengungkapkan wajah aslinya. Dia membelai rambut HMT, tersenyum kejam. Dia mengatakan tidak bisa membiarkannya mati begitu saja, karena dia telah membuatnya menderita sampai tingkat ini. Baginya, balas dendam terbesar adalah membiarkan dia dan Han Fei saling melihat tenggelam dalam rasa sakit. Itulah akhir yang dia inginkan. Di luar, Han dia menunggu untuk bertemu Han Fei, tiba-tiba menemukan benang itu masih hidup. Dia tahu dia harus mengakhiri semuanya. Sementara itu, Han Fei kembali ke rumah, melihat Lu Im tak sadarkan diri di lantai. Sebelum sempat bereaksi, dia pingsan karena diserang dengan pistol setrum oleh seseorang yang wajahnya sangat mirip dengannya, yaitu benang yang menyamar. Setelah pingsan, HMT bangun dan melihat Han duduk di sebelahnya. Dia bertanya dengan emosional, apakah kamu sudah kembali? Dan merasa lega karena adiknya akhirnya kembali. Namun, Han terus meminta maaf, berpikir bahwa dia tidak lagi pantas berada di sisi kakaknya, mengatakan bahwa semua yang dia lakukan tidak dapat diperbaiki, dan kembalinya kali ini hanya untuk mengucapkan selamat tinggal. Dia berkata dia akan pergi, mungkin ke suatu tempat seperti Dinhung, diam-diam bersembunyi di kegelapan selama bertahun-tahun. Air mata HMT tidak berhenti menetes, dia mengatakan bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi. Tapi Handi tidak bisa melihat kakaknya mati di depan matanya, pergi adalah pembebasan. Mengetahui Han di dalam dilema, HMT hanya bisa setuju. Keduanya berpelukan untuk terakhir kalinya, dalam momen yang canggung, menyakitkan hingga membuat hati hancur. Sementara itu, Han Fei bangun, menyadari dirinya diikat erat. Di depannya adalah benang, orang yang pernah dianggap sudah mati. Dia dengan tegas berkata, jika ada dendam, targetkan aku, jangan sentuh HMT. Tapi benang itu hanya tertawa dingin, mengatakan dia tidak tertarik pada Han Fei. Dia pikir HMT pernah menggunakan ibunya untuk menciptakan ilusi yang hampir membuatnya percaya padanya. Baginya, dia selalu menjadi orang yang sombong, mengendalikan segalanya. Tetapi kali ini, kekuatan ada di tangannya. Dia menekankan bahwa HMT tidak punya banyak waktu. Jika Han Fei benar-benar mencintainya, mungkin dia akan memilih untuk mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkannya. Tapi benang itu tidak tega membiarkannya mati dengan mudah. Dia menyatakan bahwa begitu HMT mati, dia akan melepaskan Han Fei. Han Fei menatapnya dengan mata penuh amarah. Dia benar-benar orang yang menyedihkan, sampah. Dengan marah, benang itu menyerbu dan meninju Han Fei, menantang, jika kamu berani, lepaskan aku dan selesaikan ini seperti pria sejati. Keduanya memulai pertarungan tangan kosong yang intens dan sengit. Benang itu tidak ragu menggunakan trik menjatuhkan Han Fei dan mengeluarkan pisau, berniat menusuk tepat di jantungnya. Tepat pada saat itu, Handi muncul, menggunakan kekuatannya untuk mendorongnya menjauh, membuatnya pingsan di tempat. Dia berlari dan bertanya pada Han Fei, apakah ada cara untuk menyelamatkan kakaknya? Dia menjawab akan menyelesaikan kontrak. Handi mendengarnya dan merasa lega, mendesak Han Fei untuk segera kembali karena HMT menunggunya. Mendengar itu, Han Fei mengerti bahwa Handi telah bertemu kakaknya dan mengucapkan selamat tinggal. Dia bertanya mengapa dia tidak kembali bersamanya, tetapi Handi menjawab bahwa ada hal lain yang harus dia lakukan. Dia ingin pergi ke tempat lain untuk melihat dunia. Itu juga yang dia katakan pada HMT, mungkin akan bertemu lagi dalam beberapa tahun, atau mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Han Fei terdiam, mengatakan bahwa jika setelah menyelesaikan kontrak dia tidak berada di sisi HMT, dia akan sangat kesepian.
Han diam-diam menyarankan dia untuk menjaga kakaknya, lalu memanggilnya kakak ipar. Dia meminta maaf atas apa yang terjadi tahun lalu, berharap dia bisa memaafkannya. Akhirnya, Handi kembali duduk di samping Benang yang tidak sadarkan diri. Ketika dia bangun, dia menatapnya dengan mata sedih, mengatakan bahwa dia benar-benar berharap tidak pernah mengenalnya. Dahulu, dialah yang menyelamatkannya dari penindasan suku penyihir, tetapi pertemuan takdir itu justru membuka tragedi yang tidak dapat diperbaiki untuk semua orang. Benang itu mengungkit kembali aturan permainan kejam antara dia dan Handi. Dia menegaskan bahwa tanpa dia, permainan itu tidak lagi berarti. Di hadapan orang yang pernah menjadi penyelamat, yang pernah menjadi orang terdekat, Handi bertanya dengan sedih apakah dia pernah mencintainya. Dia tertawa dan menyangkal, berpikir bahwa semua nilai cinta hanyalah kebohongan, bahkan dia tidak lebih bodoh dari siapapun. Dia menyarankan untuk melanjutkan permainan catur yang belum selesai. Kali ini dia tidak akan menyentuh HMT. Tapi Handi tidak punya pilihan lagi. Dia maju dan memeluknya untuk terakhir kalinya lalu menggunakan kekuatannya untuk membuat panah menembus keduanya. Akhir yang berdarah mengakhiri rangkaian tragedi. Di gang 66, ketika kelopak bunga terakhir jatuh, HMT tahu dia akan mati. Dia sangat ingin mengingat segala sesuatu tentang Han Fei. Senyumnya, matanya, semua cinta dalam napas terakhirnya yang rapuh. Dia bersandar di bahunya, berharap suatu hari akan bertemu dengannya di kehidupan lain. Tidak rela melihatnya menghilang, Han Fei menggenggam kalung itu, lalu berdoa agar orang yang dicintainya hidup sepenuhnya, gembira dan bahagia. Sebagai gantinya adalah nyawanya, tetapi tidak ada perubahan. Dia menggenggam tangan HMT, bersamanya mengencangkan kalung takdir, membuat kontrak. Sebuah mimpi lembut muncul. HMT dalam gaun pengantin yang berseri-seri, memegang buket bunga menunggu Han Fei. Keduanya bertukar sumpah sehidup semati, meskipun dilupakan tetap memilih bersama. Han Fei menyerahkan cincin, mengatakan bahwa bertemu dengannya adalah hal paling bahagia dalam hidupnya. Namun ketika tangan HMT melepaskan, cincin itu jatuh dari tangannya, mimpi itu sirna. Dia terbangun, panik memanggil namanya dalam keputusasaan, tidak ada lagi Han Fei di sisinya, tidak ada lagi pelukan hangat. Kalung itu kembali padanya sebagai pengingat akan orang yang telah pergi selamanya. Rasa sakit itu merobek hatinya, membuatnya terisak lagi. Sangat lama setelah itu, ketika rasa sakit itu berangsur-angsur mereda, dia kembali pada makna hidup, menghargai apa yang telah dia berikan padanya. Terus membuat kontrak dengan manusia, memberi mereka harapan, selama mereka hidup dengan baik, hidup dengan belas kasih, kebahagiaan akan tersenyum lagi. Sebuah catatan senyap di akhir telah menutup film ini. Terima kasih sudah mengikuti dan mendukung channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Sampai jumpa.